Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bahasa Arab untuk kelas 7 untuk pertemuan yang keempat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan kalian buku bahasa Arab, siapkan buku tulis dan siapkan tugas yang akan dikerjakan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Arab biar kalian bisa memahami. Kalau hanya buku saja, nanti kalian hanya menulis saja tapi belum paham apa yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu Bapak jelaskan lewat video ini. Silahkan buka halaman 9 buku pelajaran bahasa Arab kelas 7, silakan dibuka halaman 9. Nah, di sini di halaman 9 itu penulisan huruf hijaiyah di dalam buku bergaris. Jadi tata caranya itu seperti ini. Jadi untuk yang di atas garis itu semuanya di atas garis ya. Tidak ada yang melengkung seperti ini yang di bawah garis. Jadi ini di atas garis alif, ba sampai hamzah. Nah, untuk yang di tengah garis ya, posisinya seperti ini, ja, ha, kho sampai ya. Ini garisnya tengah, bawahnya baru melengkung ya. Nanti silahkan ditulis tugas yang pertama, nulis seperti ini. Jadi untuk dua baris itu tengahnya di buku seperti ini nulisnya, yang kedua seperti ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan nanti tentang penulisan huruf hijaiyah. Nanti silakan dikerjakan yang akan ditulis ya. Nah, untuk penulisan huruf hijaiyah terbagi menjadi 3, yaitu berada di awal kata. Di awal kata seperti ini, yang ini di awal kata ya, fi awalil kalimah. Di tengah kata seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Dan di akhir kata seperti ini ya. Ini contohnya yang atas, ini kalimatnya, contoh kalimat. Ini contohnya yang atas, ini contoh kalimatnya, awal, tengah, akhir. Itu alif bisa enggak digabung, disambung dengan huruf setelahnya. Nah, ternyata alif, khusus alif tidak bisa. Jadi tidak bisa. Kalau di tengah kalimat boleh disambung huruf sebelumnya ya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di akhir juga seperti ini contohnya di akhir. Inna, alifnya sini menyambung huruf nun sebelumnya. Di tengah menyambung huruf mim sebelumnya, malun. Di akhir di awal tidak bersambung. Kalau bersambung dia akan menjadi lam. Nah, begitu juga dengan ba, ta, itu di awal, di tengah, di akhir. Nah, sa juga hampir sama dengan bata tadi. Untuk ja, ha, jim, ha, ho itu di awal seperti ini. Seperti ini jadinya ya. Ini contohnya ini. Ho juga sama. Ja. Nah, ini kalau di tengah, jadi dia tidak melengkung ke bawah, tapi nyambung ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya apa? Ya, di akhir juga ho, ja, jim, ha, ho ya.
Jadi baru di akhir boleh melengkung menampakkan huruf aslinya. Jadi awal, tengah tidak boleh. Kalau dilengkung dia tidak akan bersambung sama huruf setelahnya. Nah, huruf dal apakah bisa bersambung? Dal, zal, ro, zai. Ya, ini ternyata tidak bisa bersambung, baik di awal, kalau di tengah itu bersambung, tidak bisa bersambung di setelah huruf ini dal, zal, ro, za, tapi bisa bersambung sebelumnya seperti ini. Ya duru ya, seperti ini. Tidak hizaun ya, bersambung. Di akhir juga bisa bersambung sama huruf sebelumnya. Shin ada lengkungannya 3, awal, tengah, akhir. Kalau kurang jelas bisa dilihat di buku paketnya. Nah, shin, shod, zot, to, zo, to, do, ini awal. Jadi yang ini awal, yang ini tengah, ini akhir. Goin melengkungnya seperti ini. Jadi tidak ada tekuan seperti ini, tapi melengkung gini. Bedanya sama fa ada lubangnya, kalau goin tidak ada lubangnya ya. Fa miftajun ya, goin dogodan, tagodan. Selanjutnya kof dan seterusnya. Kaf ini berupa awal, tengah, akhir. Lam bersambung. Nah, kalau lam ini boleh bersambung, awal, tengah, akhir bisa semua. Jadi bedanya sama alif tadi, kalau disambung dia akan menjadi lam, jadi harus dibedakan yang alif. Nah, selanjutnya waw, ha, ya. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian tulis ya. Yang pertama yang ini tugasnya, yang pertama yang ini, baris tengah atas dan di tengah garis. Yang kedua, untuk tulis yang kotak ini, tapi untuk sampai zal, alif sampai zal ini itu ditulis yang awal kalimat. Jadi yang tengah dan akhir kalimat nggak usah, ingat ya, yang tengah dan akhir tidak usah, khusus alif sampai zal ini. Selanjutnya ro sampai goin, ro sampai goin itu ditulis yang tengah kalimat, yang tengah. Jadi yang awal sama yang akhir itu tidak usah sampai goin ya, ingat ya, ro sampai goin. Selanjutnya fa sampai ya ini ditulis yang akhir kalimat saja, yang akhir kalimat saja. Jadi yang ini tengah dan awal tidak usah ditulis ya. Bapak ulangi lagi, alif sampai alif ini sampai zal itu awal kalimat, ini nggak usah. Ro sampai goin di tengah kalimat, fa sampai ya itu akhir kalimat. Nah, jadi tugasnya silakan ditulis yang kotak sama yang di buku bergaris ini. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti ditulis nama, kelas, dan tugas keempat. Ingat, tugas keempat ya, untuk pelajaran online ini ditulis nama, kelas, dan tugas keempat. Jadi silahkan simak dari awal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.